Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang 2 alasan kenapa kamu perlu ruang sendiri atau me time ya. Ini mungkin terdengar seperti salah satu judul lagunya Tulus ya, Ruang Sendiri. Dan di sini saya mau ngebahas tentang pentingnya me time ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang udah tahu tentang apa itu me time atau belum tahu. Jadi me time adalah ketika kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri, untuk melakukan hal yang kita suka, seperti itu, apa yang kita mau, biasanya kita lakukan di antara kesibukan kita gitu ya. Misalnya kita udah kerja selama seminggu, hari Sabtunya misalnya kita me time, atau misalnya bisa juga di tengah-tengah minggu gitu, kita melakukan me time untuk membuat kita bisa lebih fresh dan seger dan siap untuk jadi jauh lebih produktif kayak gitu ya. Kalau kita tidak memberikan me time, itu ibaratnya seperti kita kayak megang gelas gitu dalam waktu yang lama gitu. Itu pasti kan melelahkan sekali. Itu kan pasti capek banget gitu. Kalau kita megang terus, maka dari itu sesekali kita harus menaruh gelas itu, baru kita ambil lagi, kita angkat lagi, sehingga kita bisa mengangkat dengan lebih lama. Ya, nah ada dua hal nih yang saya notes pentingnya kita memberikan waktu untuk kita me time. Tadi ya, yang pertama adalah kita bisa bikin kita lebih fresh, bisa bikin kita lebih segar, bisa bikin kita lebih produktif ya. Dan salah satunya adalah kita juga bisa mengurangi kecemasan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang mungkin kita fokus pada pekerjaan, harus ini, harus itu. Kita punya target dalam hidup yang mau kita capai, sehingga kita merasa harus terus produktif seperti itu. Dan ini yang saya lakukan dulu gitu. Harus produktif, harus produktif, harus produktif gitu. Di mindset saya seperti itu. Nggak boleh ada waktu sedikit pun tidak produktif. Karena kalau nggak produktif, saya akan dibalap oleh orang lain yang jauh lebih produktif. Sehingga itu membuat saya dalam tanda kutip memaksa saya untuk terus produktif, untuk terus bekerja kayak gitu. Dan ketika saya melakukan hal itu, nggak sadar saya udah banyak banget anxiety dalam diri saya atau kecemasan dalam diri saya. Kalau ini nggak selesai gimana, kalau itu nggak selesai gimana. Banyak banget kecemasan dan akhirnya dari cemas tadi jadi stres dan akhirnya saya burn out gitu. Karena saya expect terlalu besar ke diri saya sendiri gitu. Yang tadi mungkin jenisnya bukan lagi produktif, tetapi toxic productivity gitu. Jadi udah termasuk dalam satu hal yang toxic karena produktifnya tadi udah ngebuat saya sendiri stres, cemas, hidup nggak tenang, seperti itu. Jadi itu yang saya alami dan rasakan. Ya. Dan ketika saya mengalami hal itu, akhirnya saya mulai waktu itu sempat kalau nggak salah di tempat jual buku Big Bad Wolf kalau nggak salah waktu itu di Jakarta atau di Surabaya ya. Saya datang, terus ada salah satu buku yang menarik tentang gimana cara menjaga kesehatan mental kita, dan dari situ saya belajar, diingetin lagi gitu ya, bahwa kita itu harus memberikan waktu untuk kita bisa me time, untuk kita bisa memberikan waktu untuk diri kita sendiri. Akhirnya di sela-sela produktivitas saya itu yang toxic productivity tadi, saya mulai mengurangi ekspektasi berlebihan ke dalam diri saya, ekspektasi yang tidak sehat untuk diri saya. Akhirnya saya mulai memberikan waktu untuk kayak melakukan hal-hal yang saya suka juga gitu. Kayak misalnya contoh, saya kasih waktu buat diri saya untuk baca-baca buku, untuk istirahat, untuk main games yang saya suka. Saya senang main NBA 2K, saya senang main Football Manager, saya senang main PES gitu ya, Pro Evolution Soccer dulu namanya. Saya senang tuh main-main games olahraga. Akhirnya saya main lagi gitu. Main lagi, saya senang nulis, saya nulis. Dan itu ngebuat saya refresh. Segala macam kecemasan hilang dan saya lebih seger aja gitu ya. Dan akhirnya justru ketika saya memberikan waktu untuk
diri saya sendiri, saya memberikan me time untuk diri saya sendiri, selanjutnya saya jadi jauh lebih produktif gitu ya. Karena bayangin sebuah mesin gitu, sebuah mesin di pabrik beroperasi 7 hari dalam seminggu. Jadi setiap hari beroperasi. Pasti mesin itu pasti akan panas banget ya dan cepat rusak gitu. Kayak laptop atau PC kita mainin terus setiap hari pasti panas dan rusak kayak gitu. Maka dari itu sesekali harus dimatikan, harus dikasih waktu untuk dingin lagi, baru mulai jalan lagi ya. Nah, seperti itu juga kita kalau mau produktif ya berarti diri kita juga harus kita rawat dong gitu kan. Ya kita harus memberikan waktu untuk me time, untuk selanjutnya kita bisa jauh lebih produktif ya. Dan alasan yang kedua ya, ini mungkin juga efek dari alasan yang pertama kenapa kita harus me time. Ketika kita melakukan me time, percaya nggak percaya, kita akan lebih kreatif ya. Kenapa? Karena gini, ide-ide cemerlang, ide-ide yang bagus itu seringkali muncul ketika kita lagi rileks ya. Ketika kita tidak memikirkan sesuatu untuk kita selesaikan gitu, ada tugas, kita buka laptop, kita ngerjain gitu, enggak. Ide tidak muncul ketika kita lagi aktif bekerja seperti itu. Ide muncul ketika kita lagi rileks, ketika kita justru tidak memikirkan pekerjaan kita ya. Misalnya kamu lagi jalan pagi gitu, pikiranmu mengelana ke berbagai macam hal sampai akhirnya aku dapat ide kayak gitu. Atau misalnya kamu lagi melakukan hal yang repetitif seperti nyapu kan, kegiatannya mengulang-ulang terus kan gerakannya. Nyuci piring kan sama juga gerakannya mengulang-ulang. Tiba-tiba dapat ide sesuatu yang bisa membuat kehidupanmu jadi jauh lebih baik gitu ya. Dan ini yang saya rasakan juga ketika saya memberikan waktu ataupun ruang sendiri untuk diri saya, akhirnya ide-ide tadi muncul. Ya, misalnya contoh di kantor ada sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Tetapi ketika di kantor masih belum kebayang nih cara menyelesaikannya seperti apa. Lalu akhirnya pertanyaan dalam diri saya, gimana cara nyelesain ini ya dengan tantangan ini ya? Itu kan udah ada tuh di kantor. Akhirnya ya udah, waktu itu mungkin solusinya belum ketemu, tapi saya bawa pulang dulu, saya nyetir mobil, nggak mikirin pekerjaan tadi, saya pulang, saya mandi, ketika mandi ternyata tiba-tiba dapat ide. Nah, kenapa nggak solusinya begini aja ya? Solusi sederhana, tetapi bisa mengatasi masalah yang ada gitu. Akhirnya besoknya saya ketika di kantor mengeksekusi ide tersebut dan voila. Akhirnya tantangan tadi bisa selesai dengan baik. Nah, itu kreativitas itu ide-ide muncul tadi ketika kita ngasih waktu sama diri kita sendiri ya, dan kita tidak memikirkan pekerjaan kita malah muncul gitu ide-ide untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Begitupun juga misalnya di podcast gitu ya, mau bikin konten tentang apa ya, kadang saya mikir kayak gitu ya, mungkin beberapa pasti saya bahas berdasarkan pertanyaan dari pendengar gitu yang masuk lewat komen di Spotify ataupun di DM Instagram gitu. Tapi seringkali juga ketika saya relax kayak gitu, tiba-tiba muncul aja, kenapa podcastnya nggak ngebahas ini ya? Nah, saya catat tuh langsung. Saya buka handphone atau saya ambil kertas, pulpen, saya catat idenya. Sehingga selanjutnya bisa dieksekusi. Karena kalau ide nggak dicatat biasanya nguap, hilang gitu. Sayang gitu kalau hilang, ya kan? Terus seringkali juga ketika saya lagi relax tiba-tiba muncul aja ide-ide untuk self dev kayak bikin webinar ini bikin gathering ini terus atau misalnya coba luncurin produk digital produk, gimana cara membuat tujuan hidup kayak gitu. Nah, hal-hal itu muncul ketika kita relax gitu. Makanya di sela-sela kesibukan kita harus menyempatkan waktu untuk me time atau ruang sendiri untuk diri kita ya. Dan meskipun sekarang ada tantangan selanjutnya gitu, saat ini saya sudah married dan juga sudah punya satu anak gitu.
me time kita untuk orang yang udah berkeluarga itu jadi menantang, karena ketika kita pulang kerja, kita juga dituntut untuk menjalankan peran sebagai seorang ayah gitu, memberikan waktu untuk istri, untuk anak. Kita dituntut gitu untuk itu. Maka dari itu seringkali me time-nya kita curi-curi gitu. Kayak misalnya contoh pagi-pagi bangun lebih awal, bangun jam 5 pagi atau jam 4 pagi untuk melakukan hal yang kita mau kayak gitu, atau yang kita suka kayak gitu. Ya, kayak misalnya hari Senin lalu saya belum berangkat kerja, saya nyetel TV dulu, saya lihat dulu cuplikan highlight bola gitu, dan ngelihat Real Madrid dikalahin 4-0 sama Barcelona di kandangnya sendiri kayak gitu. Itu bikin saya jadi lebih fresh. Atau mungkin salah satu yang saya suka, kan saya suka sharing-sharing. Kayak rekaman podcast ini saya rekam pagi-pagi gitu. Sebelum berangkat kerja, saya rekaman dulu. Ini jadi salah satu me time saya juga sebenarnya. Sebelum saya kerja, untuk bikin saya jauh lebih fresh, jauh lebih senang gitu. Ya, jadi itu biar kamu bisa mengurangi rasa kecemasan tadi, dan juga bisa bikin kamu lebih kreatif dan produktif. Berikanlah waktu ataupun ruang sendiri ataupun me time untuk dirimu. Oke?